Halo, Nest.js adalah framework backend yang secara default digunakan membuat API. Tapi, Nest.js juga support untuk membuat tampilan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Konsep ini disebut dengan MVC atau Model View Controller. Secara default, Nest.js support pembuatan view engine tertulis pada halaman MVC Nest.js. Tapi di sini terdapat beberapa limitasi dan problem. Maka dari itu, untuk saat ini, saya akan menggunakan Express Handlebars. Handlebars adalah template HTML engine yang akan kita gunakan sebagai tampilan depan project Nest.js. Pada project Nest.js kamu, jalankan perintah yarn add express handlebars atau npm install express handlebars. Agar lebih rapi, kita pisahkan file konfigurasi ini. Buat file baru viewengine.ts. Pada file view engine, kita import 3 modul, yaitu Nest Express Application, Join, dan Express Handlebars. Kita buat function baru, yaitu setViewEngine dengan parameter app. Parameter ini memiliki tipe data, yaitu Nest Express Application sebagai aplikasi Nest. Kemudian, atur folder static asset pada folder public. Selanjutnya, atur folder views pada folder views. Buat turunan Express Handlebars dengan perintah expresshandlebars.create pada Express Handlebars atau layout dir pada folder layout yang berada di dalam folder views. Selanjutnya, atur file default layout dengan nama main. Kita buat satu function helpers yaitu all capitals. Di sini kita akan gunakan pada file handlebars. Masukkan helpers ini pada handlebars. Terakhir, kita masukkan konfigurasi Express Handlebars ini pada app Nest.js. Pada main.ts, import Nest Express Application sebagai tipe data Nest Factory. Kemudian, import setNewEngine dari file viewEngine, lalu panggil function tersebut dan masukkan parameter app Nest.js. Lalu buat folder public, kemudian buat folder views, dan folder layouts di dalam folder views. Kita buat file layout pada folder layouts dengan nama main.handlebars. Tambahkan satu views dengan nama home.handlebars. Masukkan satu gambar pada folder public. Di sini saya masukkan file youtube.png. Ini gambarnya. Kemudian pada main.handlebars, masukkan satu template HTML. Kemudian beri header, beri style, kemudian beri kita panggil image YouTube, beri teks aplikasi Nest View, ini bebas, terserah mau bikin apa. Kemudian beri footer di bawahnya. Di tengahnya kita tambahkan untuk body dan beri sedikit style. Kemudian kita beri kode handlebars untuk memanggil body views. Di sini akan terinput tampilan yang akan ditampilkan. Contohnya yaitu home yang akan kita tampilkan. Selanjutnya pada home.handlebars, tambahkan teks div, kemudian beri teks hello. Di sini kita tambahkan kode handlebars yaitu person.name. Tambahkan satu baris div lagi dan panggil function all capitals dan teks keduanya adalah person.name. Ini akan memberi fungsi kapital pada variabel ini. Selanjutnya membuat satu API home dengan beri dekorator render. Di sini kita masukkan parameter home, kemudian beri return object. Di dalamnya mempunyai property person dan name dengan nama Rio Chandra. Di sini Anda bebas mau masukkan data apa. Setelah menyimpan semua file, jalankan server Nest dengan perintah yarn start.2 dev. Setelah dijalankan, buka browser, lalu ketik localhost 2 3000 sebagai port localhost Nest. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada header, footer, dan body. Di sini ada hello Rio Chandra dan tulisan Rio Chandra dengan tulisan kapital. Selanjutnya kita coba praktik menggunakan kasus to-do list. Kita akan membuat aplikasi to-do sederhana. Buat folder baru dengan nama to-do. Di dalamnya ada 3 file, to-do controller, to-do module, dan to-do service. Pada to-do module, import controller dan providers to-do-nya. Kemudian jangan lupa pada app module, import to-do module dari
file to-do module. Kemudian kita buka file to-do service. Buat kelas baru dengan nama to-do service. Kemudian buat variable yaitu to-dos. Beri tipe data array dengan tipe data object dengan property task dan is complete. Di sini kita masukkan dua data yaitu task create app dengan is complete bernilai false dan task kedua yaitu upload video dengan is complete bernilai true. Di sini kita bikin variable yang menyimpan data to-dos secara temporary. Ketika aplikasi ini jalankan, variable to-dos ini akan tersimpan pada memori. Tapi ketika aplikasi ini di restart, variable ini akan direset kembali menjadi dua data ini. Langkah selanjutnya, kita buat function getAll. Ini akan mereturn semua data to-dos. Selanjutnya, function add. Di sini kita beri parameter task. Kemudian kita push ke variable to-dos. Kemudian kita buat function remove dengan parameter index dan kita potong to-dos-nya sesuai dengan index yang diinput. Terakhir adalah reverse complete. Di sini akan meng-reverse variable is complete menjadi reverse-nya. Jika is complete true, maka akan diset sebagai false. Begitu juga apabila is complete false akan direset menjadi true. Kemudian kita pindah ke file to-do controller. Pada to-do controller, buat kelas baru yaitu to-do controller. Pada konstruktor, beri parameter to-do service. Kita akan inject to-do service ke controller ini. Buat satu API get dengan nama index. Kemudian kita tambahkan dekorator render dengan parameter to-do. Pada index, kita return this to-do service getAll. Kita akan mengeluarkan semua data to-do. Tambahkan function kedua atau API kedua yaitu add dengan tipe methods yaitu post. Pada add ini, kita akan beri parameter task diambil dari body. Lalu kita redirectkan ke API to-do. Apabila proses ini selesai, dia akan redirect ke to-do. Lalu di dalam function ini, panggil to-do service add task. Masukkan parameter task. Lakukan hal yang sama untuk action selanjutnya, yaitu remove. Di sini kita panggil remove dengan parameter index task, diambil dari query index. Dan juga API terakhir yaitu reverse complete. Begitu juga akan redirect ke API to-do dan memanggil function reverse complete dengan parameter index task diambil dari query index. Setelah disimpan to-do controller ini, kita tambahkan satu views yaitu to-dos. Pada folder views, tambahkan satu file yaitu todo.handlebars. Di sini kita tambahkan satu komponen yaitu div, kemudian beri title list to do. Kita buat form dengan metode post, beri action ke alamat todo/add. Tambahkan input text dengan name task. Ini harus sama dengan nama body task yang sudah kita set pada controller. Beri input, kemudian tambahkan satu tombol dengan nama add. Ini sebagai tombol simpan. Selanjutnya kita buat list dengan tag UL, kemudian menggunakan kode handlebars. Each list ini diambil dari variable list. Kemudian di dalam li, tambahkan kondisi if is complete akan mengeluarkan perintah del. Ini akan memberikan efek tulisan yang dicoret. Jika tidak, beri kode handlebars else, lalu beri kode span untuk menampilkan tulisan normal. Di dalamnya masukkan variable task untuk menampilkan tulisan task. Selanjutnya membuat tombol complete dan delete, yaitu masukkan kode aref, tambahkan satu tombol complete dengan URL ref yaitu todo/reverse complete. Masukkan tanda tanya dengan query index sama dengan variable index dari handlebars. Variable index ini diambil dari urutan list yang dicetak. Lakukan hal yang sama untuk delete. Tambahkan href dengan alamat todo/remove
dan tambahkan index sebagai query-nya. Simpan file-file yang sudah kita buat, kemudian jalankan aplikasi Nest. Kemudian, buka browser, masukkan alamat localhost 3000/todo. Maka, akan memiliki tampilan seperti ini. Ada form tambah to-do, dan ada list to-do. Di sini ada dua tombol, yaitu complete dan delete. Kita tambahkan satu to-do, hello world, add, sudah bertambah satu hello world. Ketika diklik complete, maka tulisan hello world menjadi tercoret sebagai tanda sudah di complete. Kemudian ketika diklik complete lagi, tulisan ini kembali seperti semula. Ketika tekan delete, tags hello world sudah dihapus. Aplikasi to-do kita sudah selesai, kita bisa menambahkan, menghapus, dan memberi tanda complete. Ini adalah contoh sederhana membuat tampilan front-end menggunakan project Nest. Saya harap teman-teman bisa membuat tampilan yang lebih bagus dan membuat logic yang lebih komplit dari contoh sederhana ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, klik like dan subscribe channel ini. Saya akan memberikan tutorial lainnya mengenai framework.js. Terima kasih. Assalamualaikum.